Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita ketemu kembali ya di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Silakan disimak videonya anak-anak ya. Kita mulai di pembelajaran 1 ya. Di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Dan yang kedua, satuan pada alat ukur. Dan yang ketiga, variasi pola irama dalam lagu. Kita lanjut anak-anak. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Mari kita perhatikan benda-benda di sekitar kita, bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Benda-benda di sekitar kita. Anak-anak, apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah anak-anak melihat perbedaannya? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Anak telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Kita beri lingkaran ya anak-anak ya, lingkaran yang warna merah. Ya, yang termasuk bukan benda adalah panasnya api unggun. Yang kedua, cahaya lampu dan suara. Anak-anak sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukuran tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat-sifat benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ukuran artinya benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada juga yang kecil. Ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Anak-anak, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada bola bentuknya bulat. Ada jam atau waker itu bentuknya segitiga. Ada buku bentuknya segi empat dan papan catur juga warnanya segi empat dan lain-lain ya. Perhatikan di gambar ya di layar. Apakah anak-anak pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ya, misalnya penggaris. Ada alat untuk mengukur kain, yaitu ada meteran. Selanjutnya, anak-anak, benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Ini adalah penggaris ya anak-anak ya. Satuannya adalah sentimeter. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm atau sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tuliskan satuan panjang yang anak-anak ketahui pada kotak di bawah ini. Ya, lihat di layar anak-anak ya, itu adalah tangga ukuran untuk satuan panjang. Ada km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Km adalah kilometer, hm adalah hektometer, dam artinya dekameter, m sama dengan meter, dm adalah desimeter, cm adalah sentimeter,
dan mm adalah milimeter. Bagaimana cara menggunakan penggaris atau alat pengukur? Lihat di layar HP atau laptopnya kalian ya. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di samping ini. Yang pertama adalah ada gambar penghapus, ukurannya adalah ya 3 cm. Selanjutnya krayon, berapa ukurannya anak-anak? Ya 7 cm. Selanjutnya krayon warna biru, ya 10 cm. Dan pensil merah, panjangnya adalah 6 cm. Selanjutnya spidol, ukurannya adalah 12 cm. Dan selanjutnya ada pulpen, berapa ukurannya anak-anak? Iya 11 cm. Anak-anak, mari kita lanjut. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lain-lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo anak-anak, kita dengarkan bunyi dari berbagai alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Ya, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Misalnya ada triangle, ada tamborin, ada warakas, kastanyet, dan tifa. Anak-anak, berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Ketukan kuat itu ditulis dengan huruf K dan dilambangkan dengan 5 jari. Ketukan sedang ditulis dengan huruf M dan dilambangkan dengan 2 jari. Yang terakhir ketukan lemah ditulis dengan huruf L, dilambangkan dengan 1 jari. Anak-anak boleh mempraktikkan di rumah ya. Ada pola 1, pola 2, pola 3. Mari kita lanjut di pembelajaran 2 anak-anak ya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentukan benda. Misalnya ada lemari, kursi, meja, dan lain-lainnya. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon terlebih dahulu, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Anak-anak, yang pertama yaitu batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk, melalui darat ataupun kapal, dan juga bisa melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah itu dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wacana di atas, anak-anak dapat menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Berapa lama anak-anak? Ya, ada yang ingat? Ya, lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu yaitu 2 hingga 4 minggu. Yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu?
Ya, keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai ratusan tahun. Tahan lama, desainnya elegan, kualitasnya bagus, tidak mudah rusak, dan mudah dirawat. Yang ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Ya, kelemahan benda yang terbuat dari kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar, mudah tersarang rayap, atau serangga lainnya. Yang keempat, tulislah contoh benda yang terbuat dari kayu. Apa aja anak-anak? Ya, ada patung, ada ukiran, ada tempat pensil, ada topeng, ada furniture. Ya, furniture itu terdiri dari misalnya contohnya meja, kursi, lemari, tempat tidur. Ada pintu dan jendela. Anak-anak, fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang, akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Selanjutnya anak-anak, setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama pohon di hutan semakin berkurang karena sering ditebang secara liar. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang musyawarah ya. Musyawarah bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Kita jawab bersama. Yang pertama adalah melakukan pelarangan atau penegasan kepada orang yang menebang pohon yang liar dan diberikan sanksi agar tidak terus mengulang kesalahan. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Iya, hutan akan menjadi gundul, menyebabkan longsor, hewan kehilangan habitatnya atau tempat tinggalnya. Yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Ya, melakukan reboisasi, melakukan sistem tebang pilih. Selanjutnya, menjatuhkan sanksi kepada perusahaan hutan, menjadikan hutan sebagai cagar alam dan hutan lindung ya anak-anak ya. Anak-anak, kita masuk di pembelajaran ketiga ya. Di pembelajaran 3 kita akan belajar kertas di sekitar kita dan membuat kalimat. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis yang biasa digunakan oleh anak-anak ya. Contoh lain adalah tisu, kardus, dan koran. Juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong sehingga sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan sehingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih, kemudian menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah anak-anak menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Anak-anak, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Ya, sebutkan 5 benda ya yang terbuat dari kertas. Kita jawab bersama, yaitu 1. Koran. Ya, merupakan benda yang terbuat dari kertas. Yang kedua, amplop yang biasa digunakan oleh kita ya, juga terbuat dari kertas.
3. Peta yang digunakan dalam media pembelajaran juga terbuat dari kertas. 4. Kalender yang dipajang pada suatu tempat memiliki bahan dasar kertas. Dan yang kelima, tempat tisu merupakan kerajinan tangan yang terbuat dari kertas. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa ya anak-anak ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Oke, yang pertama, tidak membuang-buang kertas. Yang kedua, menggunakan kertas secukupnya atau seperlunya. 3. Mendaur ulang kertas sehingga bisa digunakan kembali. Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut ya anak-anak ya. Setiap tahun ajaran baru aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Oke anak-anak. Anak-anak telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu, namun karena kita belajar jarak jauh, anak-anak bisa bertanya sama orang tua atau kakaknya yang kelasnya lebih tinggi ya. Anak-anak juga dapat mencari di buku Kamus Bahasa Indonesia ataupun mencari di Google ya. Yang pertama, selulosa, artinya polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Yang kedua, lunak, artinya lembut atau empuk. Yang ketiga, molekul, artinya bagian terkecil senyawa yang masih sanggup memperlihatkan sifat-sifat dari senyawa itu. Yang keempat, ampas, artinya sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Yang kelima, pulp, campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas atau bubur kertas. Yang berikut, pipih, artinya tipis rata. Berikut, menyerap, artinya masuk ke dalam melalui liang renik, terutama tentang barang cair. Meresap, merembes. Ya, kardus artinya karton. Yang berikut, serat artinya sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Ulat, batang pisang, daun nanas, ulat kayu dan sebagainya digunakan untuk membuat kertas, tekstil dan sikat. Yang terakhir, menggiling, artinya melumatkan dengan mesin giling. Selanjutnya anak-anak, bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ada pohon pinus, pohon akasia dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana cara mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Contohnya ada meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita akan ketemu di pembelajaran berikut, yaitu di pembelajaran 4, 5, dan 6 masih di tema 3 subtema 1. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat.